Nah, sekarang kita akan membahas nih domain, kodomain, dan range. Jadi dalam satu fungsi ada yang dikenal dengan istilah domain, kodomain, dan range. Nah, apa itu domain, kodomain, dan range? Nah, kita perhatikan diagram panah pada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B berikut. Nah, di sini ada rumus ya, teman-teman. Jadi, rumus ini kita baca apa tadi? Yaitu dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B ya. Sehingga nanti jika ada rumus seperti ini, kita bisa membaca ya dan mengerti maksud dari rumus yang ada. Oke. Nah, diagram panahnya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ada himpunan A dengan anggotanya yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada himpunan kedua yaitu himpunan B dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam diagram panah ini ada yang dikenal dengan istilah domain. Ada juga yang dimaksud kodomain dan ada juga sebagai range. Yang mana itu? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ya belajar di SMP, barangkali masih ingat apa itu domain, kodomain, dan range. Nah, yang A, B, C, D ini ya, jadi yang A, B, C, D ini anggota himpunan A itu dikatakan sebagai domain, gitu ya. Nah, kalau itu domain, berarti kodomainnya yang mana? Berarti yang ini ya, anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka inilah yang dikatakan sebagai kodomain. Kemudian range-nya yang mana? Nah, range-nya yaitu yang ini teman-teman ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini itulah yang dikatakan sebagai range ya. Nah, sekarang apa maksud dari domain, kodomain, dan range itu sendiri? Nah, kita bahas. Nah, sekarang perhatikan yang A, B, C, D tadi itu kita katakan sebagai domain. Kenapa? Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa domain itu atau biasa juga dikenal dengan daerah asal ya. Nah, jadi domain biasa juga dikenal sebagai daerah asal, yaitu semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi ya. Jadi semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Nah, kebetulan di diagram panah ini himpunan pertamanya adalah himpunan A ya, dengan anggotanya A, B, C, dan D. Maka semua anggota himpunan A inilah yang dikatakan sebagai domain atau daerah asal. Gitu ya. Nah, sekarang domain sudah kita tahu nih pengertiannya. Nah, sekarang kodomain apa kira-kira? Kalau kodomain biasa dikenal dengan istilah daerah kawan. Apa itu? Tadi sudah kita analisis bahwa 1, 2, 3, 4 ini sebagai daerah kawan. 1, 2, 3, 4 ini sebagai apa? Berarti itu semua adalah anggota himpunan kedua. Maka kita katakan domain atau daerah kawan yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi ya. Nah, jelas berarti ya perbedaan antara domain dan kodomain. Nah, sekarang range. Kalau range apa lagi itu kira-kira? Kalau range biasa dikenal juga dengan daerah hasil ya. Nah, jadi dibedakan ya, domain itu tadi apa? Daerah asal, kalau kodomain daerah kawan, sedangkan range adalah daerah hasil. Nah, dari analisis tadi yang dikatakan sebagai range yaitu 1, 2, 3 saja. Kenapa kira-kira? Karena range itu atau daerah hasil yaitu semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama ya. Jadi tidak semua anggota himpunan kedua dianggap sebagai range. Tapi yang dianggap sebagai range atau daerah hasil hanya anggota yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Nah, dari diagram panah yang kita analisis tadi jelas ya bahwa satu memiliki pasangan ya di himpunan pertama. Bahkan ada dua nih pasangannya ya. Berarti satu ini sebagai range karena ada pasangannya. Begitu juga dua. Dua ada pasangannya yaitu C. Dan 3 juga memiliki pasangan yaitu A. Nah, kenapa 4 tidak dikatakan sebagai range? Karena 4 tidak memiliki pasangan ya di himpunan pertama. Sehingga yang dianggap sebagai range hanya 1, 2, dan 3. Yaitu anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan pada himpunan
pertama. Gitu ya. Jadi sampai di sini jelas kira-kira perbedaan apa itu domain, yang mana itu codomain, dan apa itu range ya. Nah, oke. Jadi ini secara pengertian teman-teman ya, perbedaan antara domain, codomain, dan range. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu contoh soal. Contoh soal. Nah, perhatikan diagram panah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B berikut. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C, D, dan E. Maka tentukanlah domain, codomain, dan range dari fungsi di atas. Nah, dari pembahasan tadi, teman-teman tentu sudah bisa nih menentukan domain, codomain, dan range-nya ya. Oke, yang mana kira-kira? Berarti domain atau daerah asalnya yang mana nih? Daerah asal atau domain itu semua anggota himpunan pertama. Nah, himpunan pertama di sini yang mana? Yaitu himpunan A ya. Anggotanya yang mana saja? Yaitu 1, 2, 3. Sehingga 1, 2, 3 inilah yang dikatakan sebagai domain. Maka kita tulis 1, 2, 3. Tapi ingat ya, untuk penulisan himpunan ya, kita pakai kurung kurawal seperti ini teman-teman ya. Jadi ini satu kesatuan dia. Jadi domain atau daerah asal dari fungsi yang ada yaitu 1, 2, dan 3. Karena itulah merupakan anggota himpunan pertama. Nah, kalau domainnya sudah ketemu, maka codomainnya juga sudah pasti bisa ditemukan dong. Yang mana kira-kira? Domain yaitu apa tadi? Codomain tadi, yaitu semua anggota himpunan kedua. Nah, himpunan keduanya di sini kan himpunan B. Anggotanya ada 5, A, B, C, D, dan E. Maka A, B, C, D, E ini itulah yang dikatakan sebagai codomain atau daerah kawan. Maka kita tulis juga seperti ini. Nah, pakai kurung kurawal ya. Oke. Yang terakhir, range atau daerah hasil. Nah, yang mana kira-kira? Nah, tadi pengertian range atau daerah hasil apa? Yaitu anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama. Nah, sekarang kita analisis. Anggota himpunan yang kedua. Ada A. A ini punya pasangan nggak di himpunan pertama? Nggak ada ya. Berarti A ini bukan dikatakan sebagai range. Kemudian B. Nah, B ternyata punya pasangan. Yaitu 2. Ya, di himpunan pertama. Maka B ini dikatakan sebagai range ya. Kemudian yang C. Yang C juga ternyata punya pasangan. Yaitu 3. Maka C juga dikatakan sebagai range. Gitu ya. Kemudian yang D. Gimana yang D? Yang D sama dengan yang A tadi ya, tidak punya pasangan di himpunan pertama, sehingga A dan D ini bukanlah sebagai range gitu ya, tapi dia hanya sebagai codomain. Kemudian terakhir yang E gimana kira-kira? Oh, yang E ternyata juga punya pasangan di himpunan pertama, yaitu 1. Maka E ini juga dikatakan sebagai range, sehingga kita simpulkan range atau daerah hasil dari fungsi yang ada yaitu B, C, dan E. Karena hanya B, C, dan E yang punya pasangan di himpunan pertama. Ya, jelas ya kira-kira? Nah, jelas. Jadi, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menentukan domain, codomain, dan range dari suatu fungsi. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas. Nantikan pembahasan materi yang lain pada video selanjutnya ya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.